wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Adiwangsa Jambi dari Prodi Akuntansi semester 4 dari Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Anissa Faradila dengan NIM 23300 30213. Dengan saya Fitria 233003020008. Pada video ini kami berdua akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi sektor publik dengan subtema pelayanan publik, harga, strategi, pembebanan, dan taksiran. Dengan dosen pengampu Ibu Eka Julianti Efri Saputri SE MAK. Mari kita simak video ini. Pertama kita mulai dari pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa sih? Pelayanan publik itu adalah proses membantu masyarakat lewat pelayanan dari instansi pemerintah, bisa dari pusat, daerah, bahkan BUMN. Contohnya seperti pelayanan KTP, layanan kesehatan di puskesmas, dan pengurusan surat di kelurahan. Jadi, pelayanan publik itu intinya bagaimana pemerintah atau lembaga membantu masyarakat dengan profesional. Tujuannya agar memenuhi kebutuhan masyarakat lewat pelayanan yang baik dan efisien. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik. Nah, kualitas pelayanan publik itu sangat berpengaruh ke kehidupan masyarakat sehari-hari. Semakin banyak pelayanannya, maka makin ringan beban masyarakat dan makin besar kepercayaan mereka kepada pemerintah. Ada 5 hal yang harus dipenuhi supaya pelayanan publik itu dianggap berkualitas. Yang pertama, cepat. Misalnya, kita pakai BPJS ke puskesmas, harapannya bisa langsung ditangani dengan cepat. Tapi ya realitanya kadang kita harus nunggu 2 atau sampai 3 jam bahkan, belum lagi kalau sistemnya offline. Ini menunjukkan bahwa aspek kecepatan itu belum maksimal. Yang kedua, murah. Seperti BPJS, iurannya murah bahkan gratis untuk yang penerima bantuan iuran. Tapi seringkali kalau mau dirujuk ke rumah sakit besar malah ribet atau harus beli obat sendiri karena tidak ditanggung oleh pihak rumah sakit. Yang ketiga, mekanismenya nggak ribet. Misalnya nih, saat mau mengurus surat pindahan atau KK di kelurahan. Kalau prosedurnya jelas dan satu kali jalan itu harusnya bagus. Tapi kalau harus bolak-balik bawa fotokopi ini itu, disuruh balik besok karena petugas yang nggak ada, ya jelas menyulitkan masyarakat. Dan yang keempat, dekat. Pelayanan publik itu harusnya gampang diakses. Contoh, sekarang sudah banyak pelayanan pakai aplikasi online seperti Dukcapil digital. Tapi kalau sinyalnya susah atau aplikasinya error, masyarakat malah bingung dan akhirnya tetap harus datang langsung. Dan yang kelima, itu ada jujur. Nah, ini penting sekali. Misalnya saat kita urus SIM, seharusnya bisa lulus karena memang ikut ujian. Tapi kadang ada yang pakai jalur belakang, alias bayar lebih biar luluskan. Ini membuat sistem jadi tidak adil dan merusak kepercayaan masyarakat. Nah, jadi intinya kualitas pelayanan publik itu harus terus diperbaiki. Harusnya bukan masyarakat yang menyelesaikan diri, tapi sistem pelayanan yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep pelayanan publik. Nah, sederhananya, konsep pelayanan publik adalah bagaimana pemerintah seharusnya melayani masyarakat dengan baik. Yang ini berarti pelayanan yang seperti adil, semua orang mendapatkan pelayanan yang sama tanpa pilih kasih. Nah, yang kedua ada transparan, prosesnya jelas dan mudah dimengerti. Nah, yang ketiga ada efisien, tidak berbelit dan cepat selesai.
Nah, yang keempat ada efektif, memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang terakhir ada bertanggung jawab. Pemerintah bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. Bayangkan seperti kita memesan makanan di restoran. Pelayanan publik yang baik itu seperti pelayanan yang ramah, makanan datang cepat, dan harga sesuai. Nah, pelayanan yang buruk itu seperti apa? Nah, pelayanan buruk itu seperti pelayanan yang lambat. Berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang pelayanan publik yang dapat dijual. Nah, pelayanan publik yang dapat dijual itu singkatnya tetap harus adil, terjangkau, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat. Jika pungutan melebihi batas wajar atau tidak jelas penggunaannya, maka itu bertentangan dengan semangat pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, itu adalah dalam prinsipnya. Nah, yang kedua itu dalam praktiknya. Nah, dalam praktiknya ada beberapa jenis pelayanan publik yang dapat dipungut biaya atau dijual karena sifatnya bisa dikomersialisasikan sebagai untuk menutup biaya operasional atau meningkatkan kualitas pelayanan. Berikut adalah contoh pelayanan publik yang dapat dijual atau dipungut retribusi atau tarif. Nah, yang pertama itu adalah penyediaan air bersih. Nah, yang sering kita pakai sehari-hari itu seperti perusahaan daerah air minum atau yang sering kita sebut PDAM. Nah, yang kedua adalah transportasi publik. Nah, transportasi publik ini ada seperti layanan kereta api. Nah, yang ketiga itu ada jasa pos atau telekomunikasi. Nah, contohnya itu seperti PT Pos Indonesia untuk melayani mengirim surat dan paket. Yang keempat itu adalah energi dan listrik. Nah, contohnya itu adalah PLN. Nah, kita membayar tagihan listrik atau pembelian token listrik prabayar. Nah, yang kelima itu ada perumahan rakyat. Perumahan rakyat itu contohnya seperti apa? Contohnya itu rumah susun atau rusunawa, bisa juga kredit rumah atau KPR. Yang keenam itu ada fasilitas rekreasi atau pariwisata. Nah, contohnya itu kebun binatang atau wahana rekreasi milik pemerintah. Nah, yang ketujuh itu ada pendidikan. Nah, sekolah dasar dan menengah umumnya gratis, tapi pendidikan tinggi di perguruan seringkali mengenakan biaya kuliah seperti uang UKT. Nah, yang kedelapan itu adalah jalan tol. Jalan tol biasanya tarif kendaraan pribadi dan angkot barang. Nah, yang kesembilan adalah irigasi seperti iuran air irigasi untuk petani atau biasanya melalui perkumpulan petani pemakai air atau P3A. Nah, yang terakhir itu ada jasa pemadam kebakaran. Nah, biasanya gratis, namun di beberapa daerah dapat menarik biaya untuk layanan khusus seperti penyemprotan disinfektan skala besar. Yang kedua, penanganan sarang lebah atau ular. Nah, yang ketiga, layanan standby pemadam kebakaran di event komersial. Pembebanan tarif pelayanan kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, adanya barang publik dan barang privat. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, bayangkan kita ke mall. Nah, di dalam mall itu kita bisa menggunakan fasilitas umumnya seperti menggunakan AC, toilet. Nah, barang privatnya itu apa? Barang privatnya itu seperti kita membeli di toko yang ada di dalam mall seperti toko baju, toko sepatu. Nah, itu kita membayar sendiri untuk kita beli. Nah, yang kedua itu efisiensi ekonomi. Nah, efisiensi ekonomi itu contohnya seperti sistem transportasi kereta api.
dapat mengangkut banyak penumpang sebanyak mungkin dengan biaya operasional seminimal mungkin. Dapat dicapai melalui berbagai cara. Yang pertama, optimal rute. Nah, optimal rute ini merancang rute yang efisien untuk minimalkan jarak tempuh dan waktu perjalanan. Nah, yang kedua, penggunaan teknologi. Nah, itu untuk memonitor penggunaan kereta, mengoptimalkan jadwal dan mengurangi konsumsi energi. Nah, yang ketiga itu pemeliharaan berkala. Untuk melakukan pemeliharaan berkala untuk mengurangi kerusakan sehingga memaksimalkan waktu operasional. Nah, yang keempat itu ada penggunaan sumber daya seperti menggunakan tenaga kerja, bahan bakar. Nah, yang ketiga prinsip keuntungan seperti perusahaan penyedia layanan air bersih atau kita sebut adalah PDAM yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, keuntungan yang mereka peroleh digunakan untuk memperbaiki pipa air dan memperluas jaringan pipa distribusi air. Nah, mempertahankan kualitas air dengan menggunakan teknologi pengolahan air yang canggih. Nah, pelindungan sumber air dari pencemaran dan yang terakhir membayar gaji karyawan. Selanjutnya penentuan harga pelayanan publik. Nah, itu bisa melalui dua cara. Yang pertama, pajak. Jika pelayanan publik dibiayai pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa mempedulikan apakah dia menggunakan jasa publik tersebut atau tidak. Contohnya, rumah sakit umum daerah seringkali menerima pendanaan dari pajak daerah. Semua warga daerah membayar pajak meskipun tidak semua menggunakan layanan rumah sakit. Nah, yang kedua, pembebanan langsung kepada masyarakat. Nah, maka yang membayar hanya mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik. Sedangkan yang menggunakan tidak diwajibkan membayar. Contohnya itu jalan tol. Nah, jalan tol itu kan yang membayar hanya pengguna jalan, dan yang tidak menggunakan jalan itu tidak membayar. Selanjutnya, kompleksitas strategi harga. Nah, di sektor pelayanan publik, strategi harga juga penting. Misalnya dalam penetapan tarif retribusi pajak atau jasa layanan publik. Tapi kenapa jadi kompleks? Nah, yang pertama, tujuan tidak hanya untung. Lembaga publik nggak hanya mengejar laba, tapi juga keadilan sosial, pemerataan, dan pelayanan optimal. Jadi harga harus terjangkau, tapi tetap menutup biaya. Nah, yang kedua, faktor regulasi dan kebijakan. Nah, itu ada aturan hukum atau subsidi dan batas tarif yang diatur pemerintah. Kadang harus menyesuaikan kebijakan nasional atau daerah. Nah, yang ketiga itu adalah karakteristik layanan. Banyak layanan publik bersifat public goods seperti pendidikan, kesehatan, air. Terus harga sering diatur agar semua golongan masyarakat bisa akses. Nah, yang keempat adalah akuntabilitas dan transparansi. Nah, penetapan tarif harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Ada audit dan pengawasan untuk mencegah pemungutan liar. Nah, intinya adalah secara singkatnya, jadi strategi harga di sektor publik kompleks karena harus menyeimbangkan biaya pelayanan, keadilan sosial, regulasi, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada prinsip dan praktik pembebanan tarif. Pembebanan tarif lebih didasarkan pada permasalahan administrasi dan pertimbangan sosial dan politik, karena barang tersebut merupakan barang privat.
Semakin sesuai, barang tersebut dikenai tarif. Namun, batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar tiap pelayanan. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya, pemberian pelayanan kesehatan gratis. Biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Kesalahan penetapan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di negara berkembang. Pelayanan gratis mengakibatkan insentif yang rendah sehingga kualitas menjadi sangat rendah dan tidak memuaskan. Jadi, kesimpulannya, tarif boleh dibebankan, tapi harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan adil. Dan kalau pelayanannya digratiskan, pemerintah tetap harus menjamin kualitasnya, biar masyarakat nggak merasa kecewa. Dan yang terakhir ada penjelasan dari taksiran biaya dan pengukuran kinerja pelayanan publik. Jadi sebelum pemerintah menentukan harga sebuah pelayanan, mereka harus menghitung terlebih dahulu semua komponen biaya-biaya tertentu. Ada beberapa hal yang wajib dihitung, yaitu yang pertama ada perlengkapan, misalnya alat cetak, kertas, dan tinta. Dan yang kedua ada modal, seperti investasi awal untuk sistem dan infrastruktur. Selanjutnya yang ketiga ada inflasi, karena harga barang bisa naik di setiap tahunnya. Dan yang keempat, tentu saja ada biaya pegawai, termasuk gaji, tunjangan, dan pelatihan. Nah, contohnya yang paling dekat di kita itu seperti pembuatan KTP. Di kita, pembuatan KTP itu gratis ya, tetapi sebenarnya pemerintah tetap mengeluarkan keluaran biaya seperti untuk membeli komputer, tinta, listrik, bahkan gaji petugas yang melayani kita di kantor kecamatan. Nah, biaya-biaya seperti itulah yang disebut sebagai biaya taksiran biaya. Dari situ baru bisa diputuskan apakah pelayanan itu layak dikenakan tarif atau ditanggung jawab negara. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengetahui kalau pelayanannya itu udah bagus atau belum? Nah, untuk itu pemerintah bisa menggunakan alat ukur yang namanya balance scorecard. Ini metode yang dapat dilihat pelayanan dari 4 sisi utama, yaitu yang pertama finansial. Dapat dilihat apakah dana yang digunakan sudah efisien atau malah boros. Dan yang kedua, ada pelanggan. Dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat. Apakah pelayanannya cepat, ramah, atau malah bikin ribet. Dan yang ketiga, proses internal. Dapat dilihat apakah prosedurnya mudah dan jelas atau masih ruwet. Dan yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Dapat dilihat apakah pegawainya terus dilatih, apakah sistemnya berkembang mengikuti teknologi. Nah, contohnya itu seperti dulu kita kalau bikin KTP itu harus manual, datang langsung, bawa fotokopi ini itu, terus antrinya lama. Sekarang di beberapa daerah udah bisa online. Itu artinya proses internalnya semakin efisien dan sistemnya berkembang. Jadi intinya pelayanan publik nggak cuma soal ada atau enggak, tapi juga harus dihitung biayanya dengan tepat dan dapat diukur apakah pelaksanaannya benar-benar bermanfaat dan memuaskan masyarakat. Jadi dari materi ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang baik itu harus adil, efisien, dan tidak membebani masyarakat. Dan penetapan tarif perlu dihitungkan berdasarkan pelaksanaannya yang harus terus dievaluasi. Salah satunya menggunakan metode balance scorecard. Intinya, pelayanan publik bukan soal gratis atau bayar, tapi soal seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Itulah penjelasan video materi kami tadi. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan jika ada yang kurang paham, boleh langsung komen di bawah ya.
kami akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.